أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh pujian sanjungan mari terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah yang besar, ibadah yang menjadi kewajiban kita, yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah kita juga bisa hadir di majelis ini untuk sedikit belajar tentang agama kita. Hadir di majelis zikir ini yang semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan kepada kita dan juga memberikan pahala yang besar, masukkan kita dalam surganya sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan, limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia, dan juga kepada kita semua dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang komitmen, konsisten dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti di akhir zaman. Amin. Para Bapak Ibu sekalian, melanjutkan apa yang menjadi bahasan kita, dan kita sudah sampai pada penghujung dari surat Al-Furqan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat yang dimiliki oleh hambanya yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan ibadur rahman. Yang kemarin mungkin sudah kita sampaikan ya, semuanya mungkin 8 Pak ya, sudah semuanya. Yang ke-8 ya, memang sampai 8 aja Pak ini Pak. Ya. Dan kita mungkin sedikit ulangi yang terakhir kali, bahwasanya mereka itu di antara sifatnya yang ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang mulia dalam Al-Qur'an, hambanya yang mulia dalam Al-Qur'an, dalam rangka apa? Supaya kita mengetahui dan kemudian kita bisa mempraktekannya sehingga menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi hamba yang mulia tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya yang kemarin terakhir mungkin kita sampaikan, kalau saya tidak keliru atau mungkin belum, yaitu berdoa meminta diberikan pasangan dan juga keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata. Kemarin sudah Pak ini ya? Oh belum betul? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan, yang berdoa pada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dari keturunan kami, anak, cucu dan seterusnya, qurrata ayun, mereka yang menjadi penyejuk pandangan kami, penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebuah doa yang sangat indah, sangat bagus, yang hendaknya setiap kita berdoa dengan doa ini. Ya, baik yang ada yang masih belum menikah Pak, sedikit ya, ada masih ya. Baik kita yang sudah menikah setahun, 2 tahun, berapa tahun Pak? Puluhan tahun ya Pak ya. Ya, atau mungkin yang belum menikah sekalipun. Ya, ini doa yang selayaknya kita panjatkan termasuk dalam doa-doa kita. Jadi di antara sifatnya ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu, ya, yang sempurna, sifat yang sempurna mereka yaitu apa? Inayatuhum bidu'a. Mereka itu sangat perhatian dengan doa. Karena apa? Fahum muftakiruna ilallah. Mereka merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan inilah sifatnya orang-orang yang berilmu. Ya, semakin tambah ilmu kita atau semakin tambah ilmu seorang tentang agama Islam, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin butuh pada Allah. Ya, semakin merasa fakir. Ya, butuh ya Pak ya. Semakin merasa fakir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin banyak menghadap pada Allah, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah
hamba-hamba yang soleh demikian. Semakin kesolehannya semakin tinggi, maka dia akan semakin merasa butuh pada Allah, semakin banyak doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan semua kebutuhan mereka yarjuna minhu wahdah wa jami'u hajatihim wa masalihihim ad-diniyah wa dunyawiyah yarjuna minhu wahdahu la syarikalah. Dan semua kebutuhan mereka, ya, semua maslahat dunia, ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat mereka, agama mereka, semuanya mereka harapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat mereka, dan ini yang harus ada pada kita, ya, bahwasanya kita semakin hari semakin merasa butuh pada Allah, semakin banyak berdoa pada Allah, semakin bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga yang kedua diantaranya disebutkan di sini, tidak sekedar berdoa, ya, thummahum fi du'aihim yahrisuna ala jawami du'a wa anfaihi. Ya, tidak sekedar berdoa saja, namun mereka juga bersemangat dalam berdoa itu mencari doa-doa yang disebutkan sebagai doa yang jawami. Dungone niku mboten panjang banget, ya, maksudnya di antara doa-doanya, Pak, ya, itu tidak panjang sekali namun maknanya luas padat. Itu namanya jawami doa. Dan ini para Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa yang demikian ini, sifat doa yang demikian, ya, doanya tidak panjang namun isinya mentes isinya, adalah doa-doa yang tercantum dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabatnya. Ini doa-doa yang rata-rata jawami, ya. Di samping tentu kita berdoa sesuai dengan hajat kebutuhan kita masing-masing, ya, kalau panjenengan sami punya kebutuhan sendiri-sendiri yang kita mintakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan, ya, yang kita bisa, ya, kita bisanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jawa. Kita punya kebutuhan yang kita mintakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan lupa, kita juga tidak melupakan, tidak meninggalkan doa-doa yang tadi singkat namun padat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Ya, itu kan pendek-pendek, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendek itu. Namun kok apa itu? Gitu loh. Ya, Rabbi firli wali walidayya dan seterusnya. Termasuk ini Rabbana hablana, Rabbana dzalamna. Itu pendek-pendek, namun bagaimana isinya sedemikian luasnya. Demikian juga ketika ada seorang sahabat minta misalnya kepada Rasulullah SAW supaya diajarkan dengan sebuah doa, maka Rasulullah SAW mengajarkan seperti doa yang diajarkan kepada kita dalam duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Wah, ini untuk apa-apa ini, Pak? Yeah. Pendek, namun bagaimana? Syarat sekali maknanya. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, sayangi aku ya Allah, wahdini, berikan petunjuk padaku, hidayah padaku, wa'afini, berikan afiah kepadaku. Ini enggak ada tandingannya ini afiah ini, Pak. Ya, makanya salah satu di antara yang dianjurkan kepada kita sama Nabi itu bagaimana? Sallallahu al-afiyah. Kamu minta sama Allah supaya dapat afiah. Apa itu? Kesehatan, keselamatan, ketentreman. Pokoknya sing api-api itu. Itu kan mantas banget itu, Pak. Masya Allah gitu ya. Dan ini yang kita hendaknya banyak minta sama Allah. Ya, makanya ketika ada seorang, ya, anaknya Imam Ahmad itu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa supaya dikasih kesabaran. Ya, ya benar ini doanya, kasih kesabaran, kita hidup diuji juga. Namun bagaimana? Dianjurkan pada dia, kamu justru lebih banyak hendaknya minta sama Allah, minta afiah, keselamatan, kesuksesan, ya Pak ya, ketentreman, rezekine lancar, macam-macam itu yang minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun ketika nanti kita dapat ujian sama Allah, kemudian kita ya minta sabar kan gitu kan. Ya, karena apa? Lihat itu bagaimana para ulama sampai-sampai menyebutkan tentang dua hamba yang baik, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama menyebutkan hamba tadi sebagai ni'mal abdu. Itu apa? Sebaik-baik hamba. Wah, ini kan istimewa, Pak ya. Sebaik-baik hamba. Dua orang, Pak. Ujiannya beda-beda. Nah, jangan mungkin milih yang pundi kinten-kinten. Ada satu Nabi Ayub alaihissalam. Ya, bagaimana Pak kisahnya Nabi Ayub? Nabi Ayub diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bagaimana? Sakit yang berat.
Abot banget. Dari ujung kepala sampai ujung rambut loro kabeh. Abot itu kan. Bagaimana Nabi Ayub? Dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut sama Allah sebagai nikmat apa? Sebaik-baik hamba, beliau bersabar. Sabar. Ya, dengan penderitaan seperti itu, musibah seperti itu, cobaan yang sedemikian beratnya, kira-kira yang awake dhewe sapa ora, Pak? Mungkin ra iso mungkin ya. Nabi Ayub alaihissalam bersabar, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ujungnya memberikan julukan kepada beliau ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Ya, istimewa Pak ya, istimewa. Kemudian yang kedua Nabi Sulaiman. Ya, ujiannya beda enggak? Beda. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala apa? Kekayaan, kerajaan yang tidak ada orang yang bisa nyaingi nanti sampai datangnya hari kiamat, Pak. Ya. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau berapa? Syukur. Beliau apa, Pak? Bersyukur dengan nikmat itu. Dengan kejayaan dan kesuksesan, dengan kekayaan, dengan rezeki yang dilimpahkan sama Allah Subhanahu wa taala, beliau bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala di ujungnya menyebut beliau dengan apa? Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Kinten-kinten, Pak. Bu. Kalau kita itu disuruh milih untuk menjadi sebaik-baik hamba tadi, milih yang jadi seperti yang dikasih sama Nabi Ayub nopo Nabi Sulaiman kira-kira? Mana, Pak? Padu-padu apik loh, Pak. Milih yang mana, Pak? Nah itu kan gitu ya, Pak ya. Jadi ini makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita minta sallallahu alafiyah. Ini juga yang kita diajarkan kepada oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi. Wa'afini. Ya. Dan masuk juga bagaimana dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih maaf sama Allah Subhanahu wa taala, warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku. Nah, ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita doa-doa kita sendiri, ya, doa yang kita itu sesuai dengan permohonan kita, hajat kebutuhan kita, kita juga jangan lupakan ngapalke doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Ya, mungkin sini sudah dibahas Pak ya, yang apa namanya? Syarah atau penjelasan tentang doa-doa yang ada. Sudah Pak, ada kajiannya? Belum ada ya? Dalam Al-Qur'an misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, maknanya apa? Nanti Rabbana hab lana, kemudian yang doanya Nabi Ibrahim, kemudian nanti dalam hadis. Belum ada? Ya, nanti kapan-kapan Pak ya, setelah mungkin ini selesai. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di sini menyebutkan, ya, di antara doa mereka itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana, anugerahkan kepada kami dari pasangan kami. Jadi yang berdoa bisa laki-laki maupun perempuan. Ya, anugerahkan kepada kami pasangan kami. Ya. Apa itu? Dan juga keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, nantremke. Ya. Menyenangkan dipandang. Yang mereka taat. Ya, taat pada Allah. Kalau mungkin itu kaitannya dengan istri atau dengan anak-anak, mereka taat juga dengan kita, dengan orang tuanya, dengan suaminya. Ya. Kalau sebagai seorang istri, ya, dijadikan suaminya adalah suami yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, tahu hak istrinya, tahu hak keluarganya. Ya, dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin keluarga. Dan ini yang sebuah doa yang luar biasa. Dan di sini kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya orang soleh itu mesti dia, ya, apa namanya, perhatian dengan namanya usulnya. Usul itu atasnya dan juga bawah furuknya. Maksudnya apa? Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita berdoa untuk kebaikan, ampunan, rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang di atas kita. Siapa, Pak? Orang tua kita. Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, wahai Rabbku, berikan rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka sudah mentarbiyahku, mendidikku, membimbingku, memberikan bimbingan kepadaku ketika aku dalam kondisi masih kecil. Di atasnya didoakan. Ya, demikian juga Nabi Ibrahim, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan kaum mukminin nanti di hari
hisab. Doanya bagaimana? Orang yang soleh, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia perhatian mendoakan orang yang di atasnya, yaitu orang tuanya. Kemudian juga orang soleh bagaimana? Dia doakan juga furu'nya. Furu' itu apa? Yang bawahnya. Ya, nanti kalau dalam dalam belajar Pak? Ilmu waris Pak ya, nanti ada usul, ada furu'nya. Usul itu yang atas, itu dari garis bapak, kemudian bapak, kakek, kemudian buyut dan seterusnya. Furu' yang bawahnya, anak, kemudian cucu, kemudian apa? Cicit ya, buyut dulu apa cicit? Ya, buyut dulu dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Itu diperhatikan. Makanya doanya juga, lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Rabbku, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan juga keturunanku. Ya, cuma itu, sebelumnya juga ya Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadzal baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Loh, ini perhatian. Ya, sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita perhatian dengan yang atas kita, mendoakan kebaikan, kemudian juga bawah kita pun juga demikian. Makanya saya kadang-kadang mikir gini, Pak. Ya, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya pemimpin para wanita ahli surga siapa nanti, Pak? Siapa itu? Putrinya Nabi siapa? Fatimah. Kenapa kok demikian? Ya. Ini mesti tidak akan pernah lepas dari doanya Nabi Muhammad SAW kepada putrinya. Mungkin sebagian di antara kita, ya mungkin sebagian besar dari kita juga punya anak putri, anak wanita. Benar Pak ya? Beda punya anak putri dengan anak laki-laki. Mesti kita akan merasa bahwasanya di sana itu ada rasa ternyuh, rasa kasih sayang yang mungkin beda dengan anak laki-laki. Benar nggak Pak kira-kira? Betul. Maka ini juga yang mungkin dilakukan sama Rasulullah SAW. Beliau doakan anak beliau, putri beliau. Sehingga bagaimana? Putri beliau nanti di surga menjadi pemimpinnya para wanita ahli surga. Itu. Nah, para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian. Kita lihat orang yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan di antara sifatnya orang yang soleh, orang bakal dia itu lupa mendoakan orang tuanya. Awaladin solihin yad'u lahu. Rasulullah mengatakan amalan yang akan mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia, yaitu anak yang soleh yang senantiasa, Allah katakan di sana, Rasulullah mengatakan bagaimana? Yad'u lahu, senantiasa mendoakannya, orang bakal lali itu. Insya Allah kita juga demikian. Karena apa? Kita sholat. Terus kita setiap kali sholat. Dan setelah selesai sholat, atau mungkin dalam sholat sunnah kita, ada setelah kita mungkin sholat malam kita atau sholat yang lain, setelah sholat kita mesti doa, dan mesti kita nggak akan lupa, kita akan mendoakan orang tua kita. Orang soleh demikian. Setiap kali doa mesti dia nggak akan lupakan orang tuanya. Demikian juga bagaimana, lihat bahwasanya orang soleh juga mendoakan anak keturunannya. Maka tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu ketika membangun lagi rumah sing roboh itu. Ya kan Pak, dalam surat Al-Kahfi itu kan. Omahe wis ambruk diteke, disonggo. Sama siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa rada cengkel, urung ngerti maknane, urung tahu hikmahnya. Dia katakan, "Lau syi'ta latakhatta alaihi ajran", mbok janjane njaluk bayar wae karo wong kampung. Wong omahe wong kampung sing ambruk sing ngeteki kowe malan. Wong yang mau njaluk dadi tamu ora oleh kok. Ya, maka bagaimana? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hikmahnya. Ternyata rumah ini adalah miliknya dua orang anak yatim yang dulunya wa kana abuhuma sholiha. Bahwasanya bapak dari keduanya tadi, orang tua dari anak ini tadi dulunya orang soleh. Orang mungkin yang namanya orang soleh orang ndongake anaknya, orang mungkin. Gitu Pak ya. Bisa dipahami Pak dari sini Pak? Bisa? Bisa ya insyaallah ya. Nah, kemudian para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana seorang itu meminta supaya diberikan ya pasangan hidup yang menyejukkan pandangan matanya nengki. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya bagaimana Pak? Ya, Rasul mengatakan arbaun minas sa'adah, papat
4 kebahagiaan itu. Apa itu? Yang pertama Rasul mengatakan al-mar'atu as-sholihah, istri yang solehah. Kemudian wal maskanul wasi', yang kedua adalah rumah yang lapang. Ya, secara hakikatnya maupun juga secara maknawinya. Ya, secara hakikatnya rumahnya lapang sehingga tamu mudah ke sana. Kemudian juga kalau saudara datang juga gampang gitu ya. Nggone cukup gitu ya. Dan sebagainya. Kemudian juga wal jarus soleh, tetangga yang soleh. Ya, itu penah, itu kebahagiaan karena akan bantu kita taat sama Allah, tidak akan mengganggu kita sebagainya. Kemudian wal markabul hani. Kemudian yang keempat adalah kendaraan yang nyaman, orang mogok terus. Ya, orang leren wae gitu ya. Ini apa? Ini adalah 4 kebahagiaan yang Rasulullah SAW sebutkan. Nah, kemudian summa qauluhum, kemudian orang-orang tadi juga, ya, hamba yang istimewa tadi juga berdoa, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ya Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini doa ini disebutkan sama Syekh Abdul Razak. Beliau katakan yatadamman ad-du'a bi salahi nafsi awalan wa dalalatiha 'alal khair. Ya. Doa ini mengandung permohonan pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki jiwa kita sendiri dulu, diri kita dulu diperbaiki. Ya Allah, katakan di sini, ya Allah jadikan saya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga bagaimana? Ini mengandung pengertian di sini bahwasanya permohonan pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadikan baik dulu sama Allah. Ketika kita jadikan baik sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian bagaimana kita layak pantas menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ini orang apa? Biar carane dadi pemimpin wong sing takwa, gitu loh. Ya, sehingga bagaimana ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan saya pemimpin bagi orang yang bertakwa, ini menunjukkan ya Allah perbaiki saya. Jadikan saya betul-betul menjadi orang yang bertakwa sehingga layak menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini penting sekali bagi kita sekali lagi untuk perhatian dengan masalah doa. Dan tentu ya, lebih-lebih lagi kita memilih waktu-waktu yang di sana itu doa itu mustajab. Meskipun boleh saja kita doa di tempat-tempat yang lain yang ya setiap saat yang kita inginkan, kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala, kita doa saat itu. Ya. Namun lebih-lebih lagi kita pilih waktu-waktu di antara doa-doa itu mudah jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Yang di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga adalah ya ketika adzan. Ya, tidak antara adzan dengan iqamah, Pak, ya, antara adzan dengan iqamah ada sendiri. Namun ada juga adalah waktu doa mustajab itu adalah ketika adzan. Kapan itu? Yaitu ketika selesai muadzin mengumandangkan adzan. Nah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ya Abu Dawud ya. Ya, Abu Dawud. Imam Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, inna rajulan qala, ada seorang itu Pak tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, innal muadzina ya yufaddilunana. Ya sungguh para muadzin itu mereka itu lebih dibandingkan kita. Mereka itu memperoleh keutamaan yang lebih dibanding kita. Muadzin itu keutamanya banyak sekali Pak. Ya, yang adzan itu ya. Namun kan enggak semua dari kita adzan. Ya kan, mengumandangkan adzan. Sing adzan ya muadzin biasanya. Atau beberapa aja kan itu biasanya itu. Maka para sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, innal muadzina yufaddilunana. Para muadzin itu sudah melebihi kita dengan keutamaannya. Ya, para sahabat Nabi kayak ini. Ini yang disebut dengan ghibthah. Itu apa? Iri namun dalam hal yang baik. Dalam amal soleh, tidak dalam rangka supaya orang yang dapat nikmat itu dihilangkan nikmatnya, tidak. Namun dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu juga mendapatkan nikmat juga yang sama. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa qala Rasulullah kul kama yaqul. Ya, kul kama yaqulun. Ucapkan, katakan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, kita sudah biasa Pak ya. Allahu Akbar, kita jawab bagaimana? Allahu Akbar, dan seterusnya. Sampai hayya 'alas shalah, kita jawab bagaimana? La haula wala quwata illa billah.
Ya, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ini dan ini paten ini Pak ya. Maksudnya jawabannya kayak gini, paten ini. Tidak boleh kita ubah-ubah. Ya, tidak boleh kita ganti. Ya, hayya 'alas shalah, maka jawabnya bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawabnya bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Saya dulu ada seorang khotib. Ya, saya dengar sendiri itu waktu itu karena saya ikut Jumatan waktu itu. Ya mungkin karena kurang ilmunya Pak. Namun sangat berani sekali. Dia katakan bagaimana? Dan itu dipraktikkan sendiri. Ketika muadzinnya itu hayya 'alas shalah, dia katakan masya Allah. Hayya 'alal falah, masya Allah. Gitu. Kemudian disampaikan dalam khutbah itu. Ya, ini nggak masalah. Dia katakan kayak gitu. Ucapkanlah hayya 'alas shalah, kita jawab juga boleh. Masya Allah. Kayak gitu sampaikan sama sama jamaahnya. Ya kita, ya Allah kok kayak gitu ya. Ini apa? Karena apa? Karena kurang ilmu. Ya, karena kurang ilmu. Nggak boleh kemudian kita ubah-ubah yang sudah paten dari syariat itu. Ya, Allahu Akbar diganti Allahu A'zam misalnya. Allahu Akbar, Allahu A'zam. Ya, boleh nggak Pak? Nggak boleh no. Ya, dan sebagainya. Termasuk ini tadi ya. Nah, ala kulli hal bagaimana tadi kita jawab ya sampai selesai. Ya, kul kama yaqulun, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Fa idza intahaita, kalau kamu sudah selesai, muadzinnya sudah selesai. Ya, dan kita berdoa dengan bagaimana selesai adzan, Pak? Doanya bagaimana? Allahumma rabb hadhihi da'watit tamam, seterusnya. Jangan lupa di sana juga Rasulullah mengatakan ya tsumma shallu alayya. Ya, setelah adzan itu Rasulullah mengatakan tsumma shallu alayya, kemudian sholawatlah padaku. Ya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Karena barang siapa yang bersolat padaku satu kali, maka Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Jadi ketika kita selesai adzan itu, bagaimana yang dianjurkan bersama kita itu ya doanya Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah, juga mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad minimalnya. Itu Pak ya. Jadi doa itu yang kita baca setelah selesai adzan itu. Sholawat dan juga doa itu ya, Umar Bahadi Tawati Tamah. Kemudian bagaimana? Kemudian kita juga berdoa sebagaimana ini disampaikan sama Nabi, fa idza intahaita fas'al tu'ta. Dan selesai, apabila kamu selesai mengucapkannya, selesai sama muadzin tadi, maka bagaimana? Mintalah pada Allah tu'ta, maka kamu akan diberi. Kamu akan diberi apa yang menjadi doamu. Ini sehingga bagaimana? Ini salah satu di antara tempat yang juga mustajab untuk berdoa adalah ketika selesai adzan. Kemudian juga antara itu juga ada antara adzan dengan iqamah. Itu Pak ya. As-shalatu khairum minan naum. Maka ya jawablah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga bagaimana jawabannya? Sama. As-shalatu khairum minan naum. Ya, itu jawaban dari ketika kita mendengar adzan ya. Sebagaimana tadi, kul kama yaqulun, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, sehingga kalau as-shalatu khairum minan naum, maka kita juga menjawab as-shalatu khairum minan naum. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini para bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di antara sifatnya orang-orang yang istimewa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki sifat-sifat tersebut yang nanti Allah Subhanahu wa taala dengan itu akan membalas ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan diganjar sama Allah Subhanahu wa taala dengan ghurfah. Ghuraf apa itu? Kedudukan martabat yang tinggi di surga. Sebagian yang mengatakan kamar-kamar yang ada di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan memberikan kita anugerah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tempat yang tinggi di dalam surganya kelak. Amin. Mungkin demikian yang saya sampaikan ya, para bapak sekalian. Ya. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Wa aku da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.